Ya, makanya saya ingin mengungkapkan sebagai pengetahuan tentang sejarah singkat doktrin Trinitas. Ditulis ya dan telah direvisi 12 Februari 2018. Penulisannya di sini tertera 10 Januari 2018 oleh Agapi Kasim. Kita baca ya. Sejarah singkat doktrin Trinitas diterjemahkan dengan izin oleh Yolanda Kalalu Lawton ya, Yolanda Kalalu dan Lawton. Sumber www.trinitytruths.org. Pendahuluan. Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Ya, jadi Trinitas ini berdasarkan dari filsafat manusia. Jadi harus kita pahami bahwa konsep Trinitas ini bersumber dari filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Jadi harus kita pahami ya, bahwa ternyata konsep Trinitas ini adalah bukan bersumber dari Alkitab. Jadi dia berdasarkan konsep filsafat manusia. Diperkenalkan oleh Tertullian ya, 160 sampai dengan 225 sesudah Masehi. Ya, jadi konsep Trinitas itu baru ada dimulai tahun 160 Masehi ya. 160 sampai dengan 225 Masehi. Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapa dari gereja Katolik. Jadi awalnya dia seorang penyembah berhala yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Dia menyimpulkan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur, tetapi bukan satu oknum. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Anak Allah dan Bapa adalah sama kekal. Ya. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Ya, sampai sekarang juga orang kalau kita tanya tentang Trinitas ini, sampai yang paling pakar di dalam dunia Kristen ya stres dia jawabnya, bingung deh. Pertanyaan yang paling lazim adalah di mana ajaran ini dalam Alkitab? Sepanjang sejarah para pakar mengakui bahwa ajaran ini tidak alkitabiah atau tidak bersumber dari Alkitab. Tapi ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes ya, pasal 5 ayat 7 sebagai jawaban. Namun berdasarkan sejarah yang benar, kata-kata yang dicetak miring dalam ayat tersebut, yaitu sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah, karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli. Perhatikan apa yang tertulis dalam pelajaran sekolah Sabat Dewasa Gereja MAHK di bawah ini. Di antara ahli-ahli teolog ada perdebatan bahwa kalimat ini tidak asli, tapi telah ditambahkan, mungkin untuk menyokong doktrin Trinitas. Pelajaran SS ya,
Dewasa Gereja MAHK, kuartal ketiga, pelajaran tanggal 26 Agustus 2009. Asal mula doktrin Trinitas. Kira-kira 1 abad setelah Tertullian, para pengikut Arius atau Arians mengakibatkan banyak pertentangan, menyebabkan Kaisar Konstantin mengadakan sidang oikumene pertama dalam sejarah untuk mempersatukan kerajaannya. Pada permulaan abad keempat tersebut, sejarah menyatakan bahwa Arius mengajarkan bahwa Kristus adalah anak Allah yang benar-benar lahir dari Bapa. Itulah sebabnya Allah disebut Bapa. Dengan kata lain, secara harafiah, hubungan mereka sesungguhnya adalah hubungan antara Bapa dan Anak. Sebaliknya, Athanasius, seorang diakon, juga berasal dari Alexandria, menentang keras ajaran Arius. Pandangan Athanasius berakar kuat pada doktrin Trinitas yang telah diajarkan sejak zaman kuno, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang sama, tapi bukan oknum yang sama. Oleh sebab itu, tidak mungkin Allah Bapa dan Anaknya memiliki hubungan harafiah sebagai Bapa dan Anak. Pandangan Athanasius ini mengalami perubahan yang memburuk dari waktu ke waktu. Mulanya Roh Kudus belum diberi julukan sebagai oknum ketiga. Julukan ini perlahan terbentuk dengan datangnya perubahan waktu. Ajaran sejarah populer mengatakan Arius mengajarkan bahwa Kristus hanyalah makhluk ciptaan. Namun menurut sejarah yang benar, yang sengaja disembunyikan oleh ajaran sejarah populer, mengatakan bahwa Gereja Katolik dengan penyetujuan Kaisar Konstantin telah membakar semua tulisan Arius yang memberikan kesimpulan sebaliknya. Banyak pakar sejarah percaya bahwa Gereja Katolik telah merubah tulisan-tulisan Arius dan menyebarkan desas-desus tidak benar, seolah Arius mengajarkan Kristus hanyalah makhluk ciptaan. Dengan tujuan memburukkan nama Arius, seperti yang kita ketahui bersama, Gereja Katolik terkenal dengan peran liciknya dalam merubah sejarah demi menentang kebenaran Allah. Ini hanya merupakan salah satu contoh dari banyak kekejian yang mereka lakukan. Pandangan Athanasius ini dipengaruhi juga oleh Origen, seorang filsuf Yunani dan pakar agama yang merubah doktrin kekristenan melalui filsafat Neoplatonisme. Ajaran Origen ini kemudian dituduh tidak sesuai dengan tradisi. Origen mengajarkan doktrin api penyucian, transubstansi, roti perjamuan kudus dirubah menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya dalam sakramen, bukan hanya sekedar lambang saja. Transmigrasi atau jiwa orang mati berpindah kepada oknum lain, reinkarnasi jiwa, Roh Kudus memiliki sifat kewanitaan. Yesus hanyalah makhluk ciptaan, tidak ada kebangkitan penciptaan dalam buku Kejadian, hanya cerita fiksi. Dan dia Origen menyunat diri sendiri berdasarkan interpretasi pribadi atas Matius 19. Sebaliknya, Arius adalah murid Lucian dari Antioquia. Lucianlah yang memberi kita Textus Receptus, atau terjemahan yang diakui Dewan Alkitab mula-mula, yang kemudian proses penerjemahannya diselesaikan oleh Erasmus dan sekarang dikenal dengan Perjanjian Baru, yang berdasarkan Alkitab versi King James, yang menurut bukti sejarah adalah terjemahan yang terpercaya. Fakta ini dan banyak fakta-fakta lain memaparkan bahwa Athanasius dipengaruhi oleh filsafat Yunani.
Dan sebaliknya ada kemungkinan besar bahwa Ariuslah yang justru mengajarkan kebenaran Alkitab, yang tentu saja tidak diajarkan oleh pelajaran sejarah yang populer saat ini. Banyak yang percaya bahwa Konstantin adalah kaisar Roma pertama yang bertobat menjadi Kristen. Namun sebetulnya dia tetap menyembah matahari sampai akhir hayatnya. Ini dinyatakan dalam pengakuan baptisannya saat dia terbaring sekarat di tempat tidur. Dalam masa pemerintahannya dia memerintahkan untuk membunuh istri dan putra sulungnya sendiri. Selain mencampur adukan penyembahan berhala dengan kekristenan demi tujuan politik, sebenarnya dia tidak peduli dan tidak mengerti asal-usul pertentangan antara Arius dan Athanasius. Tujuannya hanya semata-mata untuk mengakhiri perdebatan demi kesatuan kerajaannya. Para uskup berkumpul di Nisea pada tanggal 20 Mei 325 sesudah Masehi atas prakarsa Konstantin dalam usahanya untuk memadamkan krisis yang sedang terjadi. Hanya sejumlah kecil para uskup percaya pada ajaran Athanasius tentang Kristus. Mayoritas uskup-uskup berposisi netral. Mereka tidak memihak Athanasius maupun Arius. Pertentangan doktrin ini berselang selama 2 bulan sebelum sidang Dewan Nisea menolak ajaran minoritas Arius. Karena tidak ada pilihan lain, Konstantin menyetujui ajaran Athanasius yang juga hanya berupa kepercayaan minoritas saat itu. Dalam Ensiklopedia Britannica tertulis, Konstantin sendiri memimpin diskusi dan menganjurkan formula penting ini dalam pernyataan tertulis atas nama Dewan. Dia menetapkan hubungan Kristus dengan Allah, disahkan oleh kaisar, para uskup, kecuali 2 orang yang tidak memberikan suara. Pernyataan tertulis tersebut telah disahkan, walau sebenarnya banyak dari para pemilih saat itu tidak memilih sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Edisi 1971, volume 6, Konstantin, halaman 386. Penganiayaan keagamaan mengerikan menyusul keputusan yang dibuat oleh Konstantin, yang pada dasarnya tetap sebagai seorang penyembah berhala. Dia memaksakan peraturan gereja ini yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Yesus. Konstantin mengasingkan mereka yang menolak keputusan gereja, termasuk para uskup yang ikut menandatangani peraturan tersebut dalam sidang Nisea sebelumnya, karena penolakan mereka dalam mengutuk Arius. Konstantin juga memerintahkan semua buku Arius yang berjudul Thalia untuk dihanguskan. Beberapa tahun kemudian Konstantin melunak terhadap pengikut Arius dengan menerima mereka kembali ke dalam gereja. Pada tahun 335 sesudah Masehi, giliran mereka yang pernah diasingkan oleh Konstantin membuat tuduhan terhadap Athanasius, yang kemudian adalah giliran Athanasius diasingkan oleh Konstantin. Kita bisa melihat bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran Alkitab, karena sebagai seorang kaisar penyembah matahari, Konstantinlah yang juga untuk pertama kali memaksakan hukum hari Minggu 4 tahun sebelumnya. Konstantin sangat berperan penting dalam membawa 2 tradisi penyembahan berhala ini ke dalam gereja. Semuanya terjadi lebih dari 300 tahun setelah Yesus disalibkan, yang berarti bahwa ajaran gereja tentang Trinitas ini tidak dikenal di zaman gereja Kristen mula-mula dan tidak diajarkan oleh para rasul. Lihat Ensiklopedia Britannica dan tulisan sejarah yang benar. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti 3 yang dia adopsi sebagai bahasa Latin Trinitas.
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki 3 Allah. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampaknya lebih mulus dan bijak, menunjukkan bahwa Allah Bapa adalah Allah di atas segala mitos Allah bangsa Yunani. Definisi Plato tentang Allah adalah Allah yang pertama merupakan Allah yang tertinggi di alam semesta. Allah kedua disebut jiwa dari semesta alam, dan Allah ketiga dia sebut roh. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria, 15 sebelum Masehi sampai 50 setelah Masehi, yang mempelajari perkembangan filsafat Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato, mengajarkan bahwa Bapa adalah pencipta seluruh alam semesta. Philo menamakannya the Demiurge. Ibu adalah ilmu kuasa yang dimiliki oleh sang pencipta, dan anak tercinta adalah bumi kita. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari Demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita ini. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Allah di berbagai bagian bumi dan setiap agama dunia kita sejak dahulu. Babylon. Orang-orang Babylon kuno mengenal doktrin Trinitas atau 3 oknum dalam satu Allah, sesuai yang nampak dari gabungan Allah dengan 3 kepala yang membentuk bagian dari mitologi, dan penggunaan segitiga sama sisi juga sebagai simbol dari Trinitas dalam kesatuan. Thomas Dennis Rock, The Mystical Woman and the Cities of the Nation, 1867, halaman 22 sampai 23. India, Puranas, mitologi salah satu dari kitab-kitab suci Hindu lebih dari 3000 tahun lalu, berisi ayat-ayat berikut. Oh engkau 3 Tuhan, ketahuilah bahwa saya mengenal hanya satu Allah. Oleh sebab itu, katakanlah kepada saya, siapakah di antaramu yang benar-benar ilah, sehingga saya dapat mengarahkan pemujaan-pemujaan saya hanya padanya saja. Ketiga Allah, Brahma, Wisnu, dan Siva atau Siwa, menunjukkan diri padanya dan menjawab, belajarlah oh pemuja, bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kami. Apa yang nampak padamu hanyalah persamaan, makhluk tunggal yang nampak di bawah 3 bentuk dalam pekerjaan-pekerjaan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan, tapi dia adalah satu. Oleh sebab itu, segitiga dia diadopsi oleh semua bangsa-bangsa kuno sebagai simbol kealahan. 3 dihormati di antara bangsa-bangsa kafir sebagai nomor mistik utama. Karena seperti kata Aristoteles, angka itu di dalamnya berisi sebuah permulaan, sebuah pertengahan, dan sebuah akhir. Dengan demikian kita dapati ini menandakan sifat-sifat dari semua Allah penyembah berhala. Yunani, pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles menulis segala sesuatu adalah 3, dan ketiga adalah semua. Marilah kita menggunakan nomor ini dalam pemujaan kepada Allah-Allah. Karena seperti para penganut Pitagoras berkata, segalanya dan segala sesuatu adalah terikat dalam 3. Karena yang terakhir, pertengahan dan permulaan memiliki nomor ini dalam segalanya dan menunjukkan nomor Trinitas. Arthur Weigel, Paganism in Our Christianity, 1928, halaman 197 sampai 198. Mesir. Ya, nyanyian untuk Amun menetapkan bahwa
tidak ada Allah yang menjadi makhluk sebelum Amun, dan bahwa semua Allah adalah tiga, Amun, Re, Fatah, dan tidak ada yang kedua dari mereka. Yang tersembunyi namanya adalah Amon, dia adalah Re dalam wajah, dan tubuhnya adalah Fatah. Ini adalah kalimat Trinitas, tiga Allah terpenting Mesir yang digolongkan ke dalam satu dari mereka, yaitu Amon. Jelas konsep kesatuan alami dalam kejamakan mendapat sokongan luar biasa dari formula ini. Secara teologi, dalam bentuk dasarnya begitu menyolok, sangat dekat pada bentuk kekristenan, yaitu kejamakan Trinitas dalam keesaan. Simpson Nazovich, Egypt, Throne of the Tree, volume 2, 2004, halaman 83 sampai 84. Tempat-tempat lain, banyak tempat-tempat yang lain juga memiliki kealaan Trinitas mereka sendiri. Di Yunani mereka adalah Zeus, Poseidon, dan Adonis. Bangsa Venesia menyembah Ulomus, Ulosuros, dan Eliun. Roma menyembah Jupiter, Mars, dan Venus. Bangsa-bangsa Jerman menyebutnya Wodan, Thor, dan Frigga. Sehubungan dengan orang-orang Kel, sebuah sumber berkata dewa-dewa berhala kuno orang-orang kafir Irlandia, Kriuson, Biosena, dan Siva atau Siva, tidak diragukan lagi adalah Krishna, Wisnu atau yang terutama Brahma, dan Siva dari orang-orang Hindu. Thomas Maurice, The History of Hindustan, volume 2, 1798, halaman 171. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Our Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan kita, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Harus tidak dilupakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyebut kejadian seperti itu Trinitas, dan tidak ada dimanapun juga dalam perjanjian baru kata Trinitas nampak. Ide itu hanya diadopsi oleh gereja 300 tahun setelah kematian dari Tuhan kita, dan konsep pertamanya adalah sama sekali kafir. Pemikiran orang-orang Mesir kuno sangat besar pengaruhnya pada kepercayaan mula-mula, biasanya menyusun dewa-dewa dan dewi-dewi mereka dalam Trinitas. Ada Trinitas dari Osiris, Isis, dan Horus, Trinitas dari Amen, Mut, dan Khonsu, Trinitas dari Khnum, Satis, dan Anukis, dan sebagainya. Namun umat Kristen mulanya tidak berpikir untuk mengaplikasikan ide iman mereka sendiri. Mereka memberi perbaktian mereka kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus Putra Allah, dan mereka mengenal kemisteriusan dan keberadaan yang tidak dapat diterangkan dari Roh Kudus. Tapi sebenarnya tidak ada pemikiran tiga makhluk sebagai Trinitas yang sama derajat dan bersatu dalam keesaan. Pengaplikasian kekafiran tua dari konsep Trinitas ke dalam teologi Kristen dimungkinkan dengan diwajibkannya pengakuan Roh Kudus sebagai oknum ketiga, sama derajat dengan oknum-oknum yang lain. Ide dari Roh menjadi sama derajat dengan Allah tidak umum dikenal sampai pada pertengahan abad keempat sesudah Masehi. Tahun 381 sedang Konstantinopel menambahkannya ke dalam pengakuan iman yang sebelumnya, yaitu Credo Nicea, yang menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan dan pemberi hidup yang berasal dari Bapa, bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dengan demikian, Credo Athanasius adalah susunan yang datang kemudian, tapi mencerminkan konsep-konsep umum dari Athanasius atau pengikut Trinitas abad keempat, yang pandangannya akhirnya menjadi doktrin resmi, dan sekolahnya yang merumuskan konsep sama derajat Trinitas, di mana Roh Kudus adalah oknum ketiga, dan dijadikan dogma iman dan kepercayaan dalam
3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Ini menjadi doktrin terpenting dalam kekristenan. Walaupun kerusuhan yang buruk dan pertumpahan darah tidak dapat dihindari. Saat ini, seorang pemikir Kristen tidak berkeinginan untuk meneliti dengan seksama, khususnya kenyataan bahwa definisi ini bermula para penyembahan berhala dan tidak diadopsi oleh gereja hingga hampir 300 tahun sesudah Kristus. Arthur Weigel, Paganism in Our Christianity, penyembahan berhala dalam kekristenan kita, 1928, halaman 197 sampai 203. Dewan Nisea tidak berhasil mengakhiri perdebatan antara Athanasius dan Arius. Para uskup tetap mengajarkan ajaran Athanasius dan Arius sesuai dengan kepercayaannya. Dan krisis ini berlangsung sampai 60 tahun kemudian. Periode pengucilan Athanasius tidak lebih dari 5 tahun. Pertentangan dari kedua kepercayaan tersebut dipenuhi kekerasan dan kadang mengakibatkan pertumpahan darah. Pakar sejarah Will Durant menulis, kemungkinan besar jumlah umat Kristen yang terbunuh oleh umat Kristen lain dalam masa 2 tahun konflik 242 sampai 243 sesudah Masehi melebihi jumlah umat Kristen yang terbunuh dalam masa penganiayaan umat Kristen oleh para penyembah berhala sepanjang sejarah Roma. The Story of Civilization, volume 4, The Age of Faith, 1950, halaman 8. Oleh karena perbedaan pandangan tentang kepribadian Allah, menurut sejarah, umat Kristen saling memerangi dan membunuh satu sama lain. Waktu Konstantin meninggal di tahun 337 sesudah Masehi, perselisihan masih tetap berlangsung. Putra Konstantin, Konstantius II, memihak para pengikut Arius dan berusaha menghapus keputusan Dewan Nisea. Konstantius menggunakan kekuasaannya untuk mengasingkan para uskup yang pro keputusan Dewan Nisea, terutama Athanasius yang melarikan diri ke Roma. Perdebatan ini menghasilkan banyak rapat persidangan, diantaranya adalah pertemuan Sardika tahun 343 setelah Masehi, rapat Dewan Sirmium tahun 358 setelah Masehi, dan 2 pertemuan Rimini dan Seleucia tahun 359 setelah Masehi, yang menghasilkan kurang lebih 14 keputusan di antara tahun 340 dan 360 setelah Masehi. Setelah kematian Konstantius pada tahun 361 setelah Masehi, penerusnya Julian, seorang penyembah berhala Roma, menyatakan bahwa dia tidak lagi mendukung perselisihan yang terjadi dalam gereja dan memerintahkan semua uskup yang sedang dalam perasingan kembali diterima. Akibatnya pertikaian menjadi lebih buruk lagi di antara umat-umat Kristen. Akhirnya perselisihan melebar pada hal-hal tentang asal-usul Roh Kudus. 44 tahun setelah meninggalnya Konstantin, di bulan Mei 381 setelah Masehi, Kaisar Theodosius mendukung keputusan sidang Nisea. Oleh sebab itu, setelah sang kaisar tiba di Konstantinopel, ia mengirim uskup Demophilus ke perasingan dan menyerahkan kepemimpinan seluruh gereja kepada Gregory dari Nazianzus, seorang pemimpin komunitas kecil Nisea, bersama 3 orang lain yang dikenal sebagai 3 Cappadocians. 3 orang ini memiliki agenda yang untuk pertama kali memaksakan ide Roh Kudus sebagai oknum terpisah. Waktu itu Gregory baru diangkat menjadi kepala uskup di Konstantinopel, tapi karena penyakitnya, Nectarius, tua-tua anggota majelis kota tertinggi, mengambil alih jabatan kepala uskup dan dia memimpin dewan persidangan. Pada dasarnya Nectarius hanya dibaptis untuk jabatannya, tetapi dia sebenarnya bukan seorang yang mengerti asal-usul ajaran Trinitas dan Roh Kudus. Dia sama sekali buta akan ilmu ketuhanan. Alhasil keluarlah peraturan yang dikenal dengan keputusan Nicene Konstantinopolitan yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah oknum terpisah.
Mereka yang tidak menerima keputusan kaisar dan gereja disebut sebagai orang murtad dan dihukum sesuai hukum yang telah ditentukan. Keputusan terakhir tentang kepribadian Allah sesuai dengan ajaran Trinitas inilah yang sekarang dikenal dan diajarkan dalam kekristenan. Pandangan ini sama sekali bukan berdasarkan Alkitab, tapi hanya berdasarkan filsafat Yunani yang dipaksakan oleh penguasa pada zaman itu. Secara ringkas, ketika Babel dikalahkan, hampir semua pendeta Babel membawa pengaruh penyembahan berhalanya ke Alexandria, yang kemudian diasimilasikan dalam sekolahnya. Para lulusan Alexandria melanjutkan ajaran penyembahan berhala bangsa Yunani yang didasarkan atas ajaran Plato dan dicampur aduk dengan ajaran Kristen Neoplatonisme. Mereka lah yang mulai menerjemahkan Alkitab menggunakan sistem penjelasan dengan bahasa kiasan. Sebaliknya, Lucian, guru dari Arius, menolak sistem terjemahan dari Alexandria. Dia menganjurkan sistem terjemahan sesuai yang tertulis harafiah, yang berabad-abad lamanya digunakan oleh gereja-gereja Kristen di bagian timur. Dengan kata lain, Origen menggunakan metode kiasan dalam menjelaskan atau menerjemahkan Alkitab, di mana metode yang sama menjadi dasar ajaran Athanasius